Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang passive voice of past future tense. Nah, langsung saja pengertian dari passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau yang disebut door of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Passive voice atau kalimat pasif adalah salah satu kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Passive voice juga terdapat pada bahasa Indonesia, misalnya mencari menjadi dicari, meminjam menjadi dipinjam. Nah, adapun contoh kalimat passive voice, rumus daripada passive voice adalah subjek plus to be atau am, is, are plus past participle. Kemudian pengertian dari past future tense. Past future tense merupakan bagian dari tense, di mana sebuah tense adalah suatu penyesuaian antara bentuk kalimat dengan waktu. Past future tense merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pengadaian dan kalimat tidak langsung. Nah, past future tense digunakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk pengadaian, conditional sentence atau kalimat tidak langsung. Nah, yang kedua digunakan untuk mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan di waktu lampau. Nah, saya kasih contohnya. Untuk contoh dari past future tense adalah Rati would make a cake in my house yesterday. Rati akan membuat kue di rumah saya kemarin. Atau contoh yang lain, if I were a king, I would punish you. Seandainya saya seorang raja, saya akan menghukum kamu. Nah, selanjutnya yaitu passive voice dalam past future tense. Nah, passive voice dibentuk dari kalimat aktif, di mana subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif, dan sebaliknya. Nah, jadi rumus yang digunakan untuk membuat passive voice dalam past future tense adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. S plus word be plus V3. Contoh kalimat aktif dan passive voice dalam bentuk past future tense. Pertama, kalimat active voice dalam bentuk past future tense. Contohnya, they would learn English. Nah, untuk contoh kalimat passive voice dalam bentuk past future tense, yang pertama contoh dari kalimat positif ya, adalah English would be learned by them. Nah, untuk kalimat negatifnya, English would not be learned by them. Nah, untuk kalimat interrogatif, word English by learned by them. Jadi ada tanda pertanyaan dari contoh kalimat ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Passive voice dibentuk dari kalimat aktif, di mana subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif dan sebaliknya. Past future tense merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pengadaian dan kalimat tidak langsung. Past future tense digunakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama
dalam bentuk pengadaian atau kalimat tidak langsung. Nah, yang kedua digunakan untuk mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan di waktu lampau. Kalimat yang berbentuk pasif selalu menggunakan verb 3. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.